Bab 35. Inilah gerakan yang harus dilakukan saat berkultivasi. Di mata banyak orang, kehebatan Shen Jun hampir tak terkalahkan. Dia bahkan mampu mengabaikan petarung tingkat leluhur. Namun, Shen Jun tahu betul bahwa dia belum mencapai puncak. Bagi mereka yang benar-benar berdiri di puncak, dia tidak lebih dari seekor semut. Mereka menahan diri untuk tidak mengganggunya hanya karena usahanya tidak sepadan. Saat ini, dia bahkan tidak layak dianggap sebagai musuh mereka. Dan jika dia dianggap sebagai musuh oleh mereka, melarikan diri akan sia-sia. Mengetahui dia pada akhirnya harus menghadapi tokoh-tokoh ini, Shen Jun memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Tujuan pertamanya adalah untuk maju ke tahap mendalam surgawi. Pada level itu, dia bisa membuka banyak sekali kartu teruf yang disediakan oleh sistem. Terlepas dari kelebihan sistem ini, ia menyadari bahwa budidaya yang tekun dan selangkah demi selangkah adalah satu-satunya jalan ke depan. Sambil menghela nafas, Shen Jun mengesampingkan gangguannya dan mulai menyalurkan seni penciptaan yang kacau dengan semangat baru. Dalam sekejap, energi spiritual yang mengalir ke seluruh dunia tiba-tiba terhenti. Kemudian ia mulai berkumpul secara gila-gilaan dalam satu arah. Li Qinglian, yang baru saja duduk, melompat berdiri, wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia menatap ke arah sumber energi spiritual yang mengalir deras. Apakah itu tempat tinggal gurunya? Dia tidak tahu, ini hanyalah permulaan. Di atas Pelambelasem Manor, langit mengalami transformasi dramatis. Pusaran energi spiritual yang sangat besar muncul dari langit yang tenang hanya dalam sekejap. Yang terjadi selanjutnya adalah pesta energi spiritual yang heboh, seolah-olah seekor ikan paus sedang menelan lautan. Esensi spiritual dalam jarak 1000 mil mendidih. Ia melonjak menuju Pelambelasem Manor seperti burung layang-layang yang bersarang di sarangnya, secara khusus menargetkan ruang budidaya Shen Jun. Dalam radius itu, setiap kultivator tersentak dari kondisi meditasi mereka, mata mereka terbuka. Tanpa sedikit pun energi spiritual, upaya mereka untuk berkultivasi menjadi sia-sia. Bahkan para tetua yang penyendiri tiba-tiba terbangun dari keterasingan mereka. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun ki spiritual langit dan bumi? Ini bukan hanya ki spiritual yang lenyap, tapi kekuatan bintang-bintang juga. Mungkinkah ada entitas kuat yang membentuk formasi di dalam kota? Sial! Ini keterlaluan. Ayo teman-teman, kita selesaikan masalah ini dengan si brengsek ini. Energi spiritual langit dan bumi, kekuatan bintang-bintang, esensi matahari dan bulan, semua sumber energi yang ada telah disimpan oleh kultivator misterius ini. Seolah-olah mereka berusaha membuat mustahil bagi siapapun untuk hidup. Tanpa alasan apapun, mereka menghalangi orang untuk berkultivasi. Tiba-tiba, lebih dari separuh pembudidaya di kota Taibai langsung bertindak. Namun, kekuatan-kekuatan dominan yang biasanya memerintah dengan tangan besi kini terdiam. Alasannya sederhana. Mereka baru saja lolos dari tempat mengerikan itu. Begitu mereka menyadari bahwa asal-muasal fenomena langit itu adalah Pelambelasem Manor, mereka segera mengumumkan darurat militer, melarang siapapun melangkah keluar. Lelucon yang luar biasa. Mereka baru saja berhasil melarikan diri. Tidak mungkin mereka kembali ke sana. Jika salah satu murid mereka yang ceroboh keluar dan menghina seseorang, memprovokasi pusat kekuatan di sana, itu bukan hanya masalah kehilangan lengan tapi bahkan nyawa. Dan bahkan seluruh kota Taibai bisa terhapus dari peta. Dan yang lainnya, biarkan mereka pergi. Sekelompok orang bodoh yang tidak menyadari betapa kecilnya diri mereka sendiri, lebih baik mati secepatnya daripada terlambat. Di dalam Pelambelasem Manor, mulut Li Qinglian ternganga, cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Matanya melotot. Air liur hampir keluar dari bibirnya. Apakah tontonan ini benar-benar yang dikembangkan oleh guru? Apakah gangguan seperti ini benar-benar berasal dari kultivasi belaka? Apakah itu benar-benar gurunya yang ada di ruangan itu? Atau mungkinkah dewa iblis kuno telah duduk di sana? Tetap tenang, kakak keempat.
Saran Wang Jingyu sambil mendekat dari belakang dan menepuk bahu Li Qinglian untuk meyakinkan. Ini bukan apa-apa. Sepertinya kamu belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dalam perjalanan kami ke sini, guru kita jauh lebih dramatis. Wang Jingyu kemudian menceritakan pertemuan mengerikan mereka dengan kelompok binatang iblis dalam perjalanan mereka. Mata Li Qinglian hampir melotot keluar dari rongganya. Tapi akhirnya, dia mengerti mengapa gurunya, yang hanya memiliki kultivasi tahap mendalam surgawi tingkat kedua, bisa memicu pergolakan besar-besaran pada tatanan alam. Teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh guru kita tidak lain adalah seni penciptaan Keadek. Itu sama dengan yang digunakan oleh kakak perempuan tertua. Dan hanya memikirkan tentang kakak perempuan tertuaku. Bahkan aku, sebagai kakak keempat, Li Qinglian, tidak bisa menahan gemetar. Kakak senior, ayo hentikan obrolannya, kata Li Hongyu sambil berdiri. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di luar. Jika kita tidak segera menanganinya, kita berisiko mengganggu budidaya guru. Ayo bergerak, dan cepat. Hei, tunggu aku. Kakiku mati rasa karena terlalu lama duduk. Dengan langkah ringan, ketiganya melayang ke langit. Untuk menghalangi para penonton, mereka tidak berusaha menyembunyikan aura kuat mereka. Kehadiran setengah kaisar yang luar biasa menyelimuti kerumunan. Gelombang hembusan napas yang takjub memenuhi udara. Semua orang menghentikan langkahnya. Setengah kaisar. 3 setengah kaisar. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Siapa yang mungkin bisa melawan mereka? Segera bubar! Perintah Li Qinglian dengan penuh wibawa. Mulai saat ini dan seterusnya, area dalam radius 10 mil dari Pelambelas Semener dilarang masuk. Pelanggar akan dihadang dengan kekuatan mematikan. Dengan itu, Li Qinglian menyapu lengan bajunya secara dramatis. Astaga! Ratusan pedang Qi meledak, menciptakan penghalang melingkar berasap. Diameternya tepatnya 10 mil. Garis ini akan menandai batasnya. Pemandangan parit di tanah membuat takut banyak orang, menyebabkan mereka roboh ketakutan. Mereka menelan ludah dengan gugup, mata menatap dari tanah ke langit, terlalu takut untuk mengintip. Wang Jingyu dan Li Hongyu menyaksikan dengan mata penuh rasa iri. Pembudidaya pedang benar-benar merupakan ras yang berbeda. Mengesampingkan pertanyaan tentang kenyamanan atau kekuatan. Sorotan sebenarnya adalah bakat mereka. Metode menyembunyikan pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalam lengan baju ini sungguh keren. Tidak mengherankan jika kakak keempat memiliki seorang putri. Dengan bakat seperti itu, menipu seorang wanita muda pasti sukses, bukan? Setelah gangguan tersebut diatasi, ketiganya mengalihkan perhatian penuh mereka ke Shenjun. Dengan tingkat kultivasi mereka bahkan dapat melacak kemajuan Shenjun dalam latihannya. Dan saat ini, tingkat kemajuan kultivasi Shenjun meroket. Mata Li Qinglian berbinar karena kegembiraan, namun dia juga sangat tersentuh. Guru akhirnya berhasil menerobos. Setelah bertahun-tahun, hari itu akhirnya tiba. Pada tingkat kultivasi seperti ini, guru mungkin akan segera melampaui saya. Tentu saja, kekuatan bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah saya tidak perlu lagi khawatir umur guru akan segera habis. Saya tidak sanggup menjalani cobaan itu lagi. Larut malam itu, Shenjun berhasil mengatasi hambatan pertama, mencapai tahap kekuatan supernatural tingkat ke-8. Ini secara signifikan meningkatkan potensi teknik keberuntungan kekacauan utama. Ditambah dengan peningkatan 10 kali lipat dalam kecepatan kultivasi, penyerapan energi spiritual dari langit dan bumi oleh Shenjun semakin cepat. Keesokan paginya, dia telah maju ke puncak tahap kekuatan supernatural tingkat ke-9. Hari ketiga, tahap kekuatan supernatural tingkat ke-9. Hari keempat, tahap mendalam surgawi. Setelah naik ke tahap mendalam surgawi, Shenjun perlahan membuka matanya, senyuman terlihat di bibirnya. Sekarang, inilah kehidupan seorang transmigran yang memiliki keunggulan. Sekarang setelah dibangkitkan,
saya akhirnya bisa menikmati hidup sepenuhnya. Sambil melirik ke langit, kulihat masih ada waktu tersisa. Dengan hanya berpikir, saya mengambil item dari sistem. Bab 36. Beri aku satu set pakaian. Ini adalah bola kristal ungu muda, berkilauan dan jernih, kadang-kadang diterangi dari dalam oleh sambaran petir. Setelah maju ke tahap mendalam surgawi, Shenjun membuka 5 item yang diberikan oleh sistem. Ini salah satunya, dan itu adalah harta karun yang sudah lama dia idam-idamkan. Faktanya, harta karun ini bukan milik dunia ini. Sumber asal 49 guntur kesengsaraan dapat berevolusi bersama tuan rumah. Memang, bola kristal ini berisi kesengsaraan guntur dari dunia kultivator. Meskipun bukan level tertinggi, kekuatannya sangat mengesankan. Adapun sejauh mana kekuatannya, bahkan Shenjun pun tidak yakin. Dia harus mengujinya terlebih dahulu. Menyaring! Perintah Shenjun dalam hati. Sistem segera bereaksi, dan bola kristal ungu berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu dengan dada Shenjun. Ledakan! Dalam sekejap, awan gelap yang baru saja menyebar selama setengah jam berkumpul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Jika fenomena langit yang terjadi sebelumnya saat ia bercocok tanam adalah seperti bergegas pulang ke rumah untuk mengumpulkan cucian sebelum hujan lebat, maka gejolak baru ini mirip dengan awan hitam mengerikan yang menyelimuti kota, mengancam keberadaannya. Para kultivator kota Taibai, yang baru saja keluar dari keganjilan sebelumnya, segera menjadi semakin panik. Apa-apaan ini? Fenomena langit lainnya? Lagi? Apakah ini sudah yang ketiga kalinya? Kejadian seperti itu jarang terjadi, mungkin terjadi sekali dalam beberapa abad, dan sekarang kita telah menyaksikan 3 kejadian hanya dalam beberapa hari. Warga dan kultivator kota Taibai menjadi tidak peka. Beberapa hari terakhir ini merupakan parade kejadian luar biasa yang tiada henti, membuat mereka bosan dengan tontonan tersebut. Lihat, ini terjadi di Plamblas Manor lagi. Gangguan datang dari arah Plamblas Manor sekali lagi. Saat mereka melihat ke arah yang ditunjuk oleh orang yang berteriak itu, mereka melihat langit di atas Plamblas Manor diselimuti awan tebal, dengan kilat ungu yang sesekali menembus kegelapan. Ledakan. Gemuruh petir bergema, dalam dan berwibawa. Semua orang secara naluriah menelan ludah. Sebagai kultivator dengan kekuatan berbeda-beda, mereka semua bisa mengenali kekuatan luar biasa yang terkandung dalam petir ungu. Itu cukup kuat untuk membuat keseluruhan kota Taibai menjadi abu. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini kesengsaraan guntur dalam dongeng? Tampaknya mungkin saja. Hanya 2 hari yang lalu, Villa Lord of Plamblas Manor telah naik ke puncak setengah kaisar. Mungkinkah dengan bantuan harta karun misterius, dia sekarang hampir mencapai status Kaisar Savan? Tapi, menjalani kesengsaraan surgawi Kaisar yang berdaulat di sini berarti menghukum seluruh penduduk kota untuk bertindak sebagai persembahan korban. Namun, tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang yang jeli untuk melihat Li Qinglian, tampak sangat tertekan saat dia keluar dari Plamblas Manor. Wang Jingyu dan Li Hongyu menunjukkan ekspresi keprihatinan yang sama saat mereka mengikuti di belakangnya. Desas-desus tentang kesengsaraan surgawi Kaisar berdaulat dengan cepat dihilangkan. Namun jika bukan ulah ketiga tokoh berpengaruh tersebut, lalu apa penyebab peristiwa luar biasa tersebut? Di udara, Li Qinglian dan 2 adik laki-lakinya memasang ekspresi muram. Setelah benar-benar merasakan kekuatan petir di dalam awan gelap, wajah mereka menjadi semakin suram. Apakah guru yang membuat kekacauan ini? Wang Jingyu berseru tidak percaya. Bukan hanya dia, bahkan Li Qinglian yang biasanya tenang pun tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan petir di dalam awan sungguh luar biasa, kekuatan yang tidak bisa diremehkan bahkan oleh seseorang di puncak setengah kaisar. Li Qinglian mempertanyakan dirinya sendiri. Dia merasa percaya diri dalam menahan beberapa serangan, tapi lebih dari itu. Bahkan dengan 2 adik laki-lakinya di sisinya, kemungkinannya tidak menguntungkan mereka. Jika hal ini terjadi pada Li Qinglian, Wang Jingyu dan Li Hongyu, yang lebih terbiasa dengan peran pendukung,
akan mengalami nasib yang lebih buruk. Jika digabungkan, mereka mungkin tidak bisa menandingi Li Qinglian sendirian. Wajah mereka pucat saat menyaksikan guntur yang bergejolak. Oh, Guru! Menyebabkan keributan untuk terobosan ke tahap mendalam surgawi, kekacauan apa yang akan Anda timbulkan jika Anda menjadi orang suci? Surga sendiri mungkin tidak tahan. Saat mereka bertiga menelan ludah dengan gugup dan memikirkan langkah selanjutnya, awan tak menyenangkan di atas telah semakin menebal. Guntur bergemur menakutkan, menandakan bahwa ia akan menyerang kapan saja. Adik-adik, saat kesengsaran Guntur turun, aku yang akan menanggung bebannya terlebih dahulu. Kata Li Qinglian, tatapannya terpaku ke langit, nadanya tegas. Jika aku goyah, Jingyu, kamu yang berikutnya, maka giliranku lagi. Hongyu, kamu bersiap untuk mendapatkan dukungan. Menjaga formasi pertahanan tetap utuh dan mempertahankan semua penguatan. Dipahami? Ya. Kedua pria itu, yang biasanya acuh tak acuh, menanggapi secara serempak dengan keseriusan yang terpampang di wajah mereka. Bagaimanapun, keselamatan guru mereka dipertaruhkan. Mereka harus memberikan semua yang mereka punya. Baiklah, ikuti aku, kakak seniormu. Li Qinglian berteriak, menghunuskan pedang panjangnya saat kekuatan spiritual menyelimuti dirinya. Niat pedang emasnya menembus langit dengan kekuatan yang mendominasi. Wang Jingyu memanggil armor baja tempurnya. Tangan Li Hongyu bergerak cepat, membentuk segel saat formasi pertahanan besar-besaran mulai terbentuk. Namun saat mereka bersiap menghadapi serangan gencar, sebuah teriakan mendesak bergema dari halaman di belakang mereka. Apa yang kalian bertiga lakukan? Kesengsaran guntur ini dengan susah payah dipanggil olehku, gurumu. Ini memiliki tujuan yang besar. Jika kalian bertiga berani menyia-nyiakannya, kalian masing-masing akan menghadapi 1000 cambukan. Saat mendengar suara guru mereka, ketiganya bahkan tidak saling bertukar pandang. Mereka berlari secepat yang bisa dilakukan kaki mereka. Li Qinglian tidak lupa membawa serta putrinya. Guru, andai saja Anda memberitahu kami lebih awal. Anda telah mempermainkan emosi kami, saudara seperguruan ini. Saat mereka berlari menyelamatkan diri, hati mereka menjerit protes. Dan kemudian, pada saat berikutnya, ledakan. Guntur menderu dan kilat menyambar dengan kekuatan yang memekakan telinga, menerangi daratan sejauh ratusan mil seolah-olah siang hari. Bahkan dari jarak puluhan mil, seseorang dapat dengan jelas melihat riak dan lengkungan ruang di bawah jalur petir yang turun. Setiap kultivator tahu bahwa setelah mencapai status penguasa, mereka akan menghadapi baptisan 9 lapisan kesengsaraan guntur. Bertahan dan naik ke kedaulatan. Gagal dan menjadi debu. 9 lapisan kesengsaraan guntur, masing-masing lebih hebat dari yang sebelumnya, semakin intensif di setiap langkah. Sambaran petir awal sangat menakjubkan baik dari segi momentum maupun kekuatannya. Namun serangan berikut tampaknya agak mengecewakan. Saat kesengsaraan guntur terus turun, intensitasnya tampaknya tidak meningkat banyak. Itu tetap tangguh, tetapi sebagai ujian bagi pakar kaisar berdaulat, tampaknya gagal. Sambil merenungkan hal ini, para penonton terus menghitung sambaran petir. Ledakan. Baut ke-8. Ledakan. Ke-9. Apakah itu saja? Apakah itu terlalu biasa-biasa saja? Tidak ada kegembiraan, tidak ada kegembiraan sama sekali. Dan untuk berpikir saya sangat khawatir sebelumnya. Tepat ketika semua orang kehilangan minat dan siap berangkat. Gemuruh. Baut petir ke-10 jatuh. Diikuti oleh ke-11, ke-12. Selama setengah jam penuh, guntur tak henti-hentinya terjadi. Kota Taipei diterangi berulang kali, menyebabkan banyak orang awam memicingkan mata karena kilatan cahaya. Setelah 36 sambaran petir, awan gelap akhirnya hilang. Kekuatan spiritual yang telah absen selama 4 hari juga kembali normal. Semua orang menatap dengan kagum,
memutuskan untuk menjadikan acara ini sebagai topik pembicaraan utama saat setiap makan malam hingga jangka 45 hari berikutnya. Kesengsaraan Guntur dengan 36 sambaran petir sungguh mengesankan. Li Qinglian! Transmisi suara yang sedikit malu terdengar pada Li Qinglian yang berada agak jauh. Bisakah kamu membawakan satu set pakaian untuk gurumu? Bab 37. Gadis kecil itu masih terlalu muda. Setelah menerima pesan tersebut, Li Qinglian bahkan tidak berhenti sejenak untuk menjelaskan kepada kedua adik laki-lakinya sebelum dia berlari ke istana dalam sekejap. Bagi pakar setengah kaisar, perjalanan sejauh 10 mil hanyalah sekejap mata. Plum Blossom Manor telah menjadi puing-puing di tengah gejolak Guntur. Aku di sini. Terdengar suara Shen Jun yang sedikit malu dari balik tembok yang runtuh. Jangan datang. Lempar saja pakaian itu kepadaku. Pakaian Shen Jun telah dilenyapkan selama kesengsaraan Guntur, meninggalkannya telanjang bulat pemandangan yang pasti akan menurunkan martabatnya sebagai seorang guru jika dilihat oleh murid-muridnya. Li Qinglian, yang selalu perhatian, segera mengambil satu set pakaian dan melemparkannya, lalu dengan sabar menunggu di tempatnya. Sementara itu, dia diam-diam menyelidiki level tuannya saat ini dengan Divine Sense-nya. Luar biasa, hanya dalam 4 hari, gurunya telah menembus tahap mendalam surgawi. Tingkat kemajuan seperti itu mungkin hanya bisa ditandingi oleh kakak perempuan tertua. Terlebih lagi, kekuatan tuannya menentang kebijaksanaan konvensional. Di masa lalu, ketika hanya berada di alam berlian, dia berhasil mengejar dan melawan banyak kultivator tahap mendalam surgawi. Sekarang, setelah gurunya naik ke tahap mendalam surgawi, dia mungkin bisa membuat setengah kaisar kabur demi mendapatkan uang mereka. Dan itu bahkan belum termasuk segudang kartu as di lengan bajunya. Bahkan jika kaisar sejati muncul, tuannya kemungkinan besar tidak akan gentar. Setelah Shen Jun berpakaian rapi, Li Qinglian segera memberinya cincin penyimpanan. Tuan, saya sudah menyiapkan beberapa salep penyembuhan dan pakaian di dalamnya untuk Anda ini perlu untuk bepergian. Kamu selalu bijaksana, kakak keempat. Shen Jun menerima cincin itu tanpa ragu-ragu. Tidak seperti kedua adik laki-lakimu yang begitu acuh tak acuh dan tidak sadar. Memang, cincin penyimpanan sangat diperlukan untuk bepergian. Shen Jun memiliki salah satu miliknya, tetapi dia telah mewariskannya kepada murid tertuanya ketika dia memilih untuk bermeditasi menuju transendensi. Dia mendapati dirinya merindukan gadis keras kepala itu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang, tetapi mengingat kekuatan dan temperamennya, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa mengganggunya, dimanapun dia berada. Namun, untuk saat ini, prioritasnya adalah mengatasi masalah yang berkaitan dengan alam rahasia Luo Guang. Setelah Shen Jun berpakaian, dia mendelegasikan tugas kepada semua orang. Li Hongyu ditugaskan membeli batu roh dalam jumlah besar untuk mengisi kembali persenjataan di kapal induk. Wang Jingyu membantu Li Qinglian dalam rekonstruksi Plum Blossom Manor. Shen Jun memperoleh pesawat ulang-alik kecil dari Li Hongyu dan berangkat ke alam rahasia Luo Guang bersama Li Ningan. Sebelum keberangkatan mereka, Li Ningan masih menyimpan beberapa kekhawatiran. Mencari ayahnya, Li Qinglian berharap dia akan bergabung dengannya dalam perjalanan. Namun, Li Qinglian hanya tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir. Jika tidak aman di sisi leluhur belah dirimu, maka tidak ada tempat aman dimanapun di dunia ini. Li Ningan terkejut dengan kata-katanya. Dia, leluhur belah diri muda, sepertinya diselimuti misteri. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersamanya, semakin Anda menyadari kompleksitasnya. Untuk memaksimalkan kecepatan, pesawat ulang-alik yang dikemudikan Shen Jun berukuran cukup kecil, dengan ruang interior yang bisa dikatakan sempit, hanya belasan meter persegi. Syukurlah, karena hanya ada 2 penumpang, jadi tidak terlalu ramai. Shen Jun bersandar di kursi pilot, membaca dengan teliti serangkaian dokumen yang telah disiapkan Li Qinglian untuknya. Li Ningan berdiri hanya setengah meter di belakangnya, tampak agak cemas.
Dibesarkan di Plamblasem Manor, dia tidak terbiasa berinteraksi dengan orang luar, apalagi berbagi ruang tertutup dengan pria asing. Menyaksikan Shen Jun mempelajari dokumen dengan saksama, detak jantung Liningan semakin cepat. Meskipun wajahnya semakin hangat, Liningan tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arahnya. Leluhur bela diri mudanya memang tampan, dengan bulu mata yang panjang dan hidung yang lurus dan anggun, dengan sepasang mata phoenix yang menawan. Dia sangat maskulin tanpa sedikit pun kelembutan, jakunya yang menonjol menambahkan sentuhan ketangguhan. Tat tat tat. Liningan, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah guru ayahmu, leluhur bela dirimu. Dengan cepat mengarahkan pandangannya ke bawah, pipi Liningan memerah lebih dalam. Namun di ruang terbatas di pesawat ulang-alik, tatapannya secara tidak sengaja kembali ke Shen Jun. Nak, aku punya pertanyaan untukmu, kata Shen Jun tiba-tiba. Liningan terkejut dan buru-buru menjawab dengan tergagap. Tentu saja, leluhur bela diri, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun. Fiuh, itu menakutkan. Saya pikir saya telah tertangkap. Batin gadis muda ini. Aku belum pernah mendengar King Lian menyebut ibumu, kata Shen Jun dengan tenang. Saya tahu temperamennya dengan cukup baik, jadi saya sangat penasaran. Wanita seperti apa yang bisa memenangkan hatinya? Saat berbicara, Shen Jun memperhatikan sesuatu yang aneh pada Liningan. Mengapa detak jantungnya berdebar begitu cepat? Mungkinkah ini pertama kalinya dia menaiki wadah terbang, hingga membuatnya gugup, atau mungkin dia takut ketinggian? Sepertinya itu mungkin saja. Saya sendiri tidak jauh lebih baik saat pertama kali terbang ke angkasa dengan harta ajaib. Batin Shen Jun. Saya tidak tahu banyak. Liningan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ayah saya memberitahu saya bahwa ibu saya meninggal saat melahirkan saya, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Liningan mengatakan yang sebenarnya. Tapi Shen Jun hanya bisa mengangkat alisnya. Meninggal saat melahirkan? Penjelasan itu sepertinya terlalu nyaman. Nona muda, berapa umurmu sekarang? Shen Jun bertanya. Liningan menggigit bibirnya. Bagi seorang wanita, ini memang pertanyaan sensitif. Saya mulai berkultivasi pada usia 5 tahun, dan sekarang telah berlatih selama 40 tahun. Ah, jadi umurnya 45. 40 tahun berkultivasi dan kamu hanya berada di tingkat ke-7 tahap mendalam surgawi? Bahkan dengan bimbingan pribadi King Lian, bakatmu tampaknya tertinggal jauh di belakang ayahmu. Shen Jun, sebagai pria yang lugas, mengutarakan pikirannya tanpa mempertimbangkan perasaan gadis itu. Liningan berdiri di sampingnya, merasa sangat canggung. Ini, kamu benar, leluhur bela diri. Liningan berhasil berkata, terlepas dari keluhan internalnya. Dia membungkuk hormat dan menambahkan. Saya pasti akan berusaha meningkatkan kultivasi saya dan tidak mengecewakan Anda. Bagus, teruslah berjuang. Ya. Percakapan mereka sangat tidak nyaman. Liningan terus menunduk, terlalu khawatir untuk menatap mata Shen Jun. Shen Jun, sebaliknya, tenggelam dalam pikirannya, kepalanya juga tertunduk. Meninggal saat melahirkan? Alasannya menggelikan. Ini bukan bumi. Ini adalah dunia fantasi. Di dunia di mana seseorang seperti saya, yang telah meninggal selama lebih dari 800 tahun, dapat dibangkitkan. Bagaimana dengan ibu yang melahirkan anak? Dengan seorang ahli setengah kaisar seperti Li King Lian yang memimpin, apakah persalinan bisa berakibat fatal? Benar-benar tidak masuk akal. Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini, kalau tidak aku akan berdiri tegak karena Diara. Sepertinya murid keempatku menyimpan beberapa rahasia. Tidak memberitahu sesama muridnya adalah satu hal, tetapi merahasiakannya dariku, gurunya, dan putrinya adalah hal lain. Ini jelas bukan masalah sepele. Tapi biarlah, anak tersebut telah dewasa dan hampir mencapai status setengah kaisar.
Yang terbaik adalah membiarkan dia menangani urusannya sendiri. Shen Jun tidak memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya. Pesawat ulang-alik Wang Jingyu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka mencapai tujuan mereka. Pesawat ulang-alik itu terlalu mencolok, jadi Shen Jun memilih tempat terbuka terdekat untuk mendarat secara diam-diam sebelum melanjutkan dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak kultivator, yang semuanya ingin sekali mengklaim bagian harta karun mereka di alam mistik. Sebagian besar adalah murid dari faksi penting, bepergian dalam kelompok yang terdiri dari lusinan orang, dengan tetua yang kuat memberikan perlindungan. Sebaliknya, Shen Jun dan rekannya adalah duo yang unik. Satu-satunya pasangan junior tahap mendalam surgawi yang cukup berani untuk menjelajah ke alam rahasia Luo Guang. Pasangan mereka yang tidak biasa tentu saja menarik banyak pandangan penasaran. Mereka belum berjalan setengah jam ketika seseorang mendekati mereka dengan niat ramah. Dia adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, dengan basis kultivasi yang kuat di tahap meditasi tingkat ke-7. Pakaiannya sangat teliti, dengan jelas menandai dia sebagai murid dari kekuatan besar. Namun, ketertarikannya bukan pada Shen Jun. Sebaliknya, dia fokus pada Li Ningan, yang keanggunan dan kecantikannya tidak dapat disangkal. "Nona, saya adalah murid dari Tanah Suci Salju, yang datang ke sini untuk mencari peruntungan di alam rahasia Luo Guang," katanya dengan sopan santun, sambil langsung menyebutkan afiliasi prestisiusnya. "Alam rahasia penuh dengan bahaya. Maukah Anda bergabung dengan kami? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga." "Tidak perlu," jawab Li Ningan tanpa ragu, langsung menolak tawaran tersebut. "Kami bisa menjaga diri kami sendiri, tapi terima kasih atas tawaran baik Anda." Lagi pula, leluhur bela diri muda ada di sisinya. Bahkan jika dia datang sendiri, dia akan dengan tegas menolak undangan dari orang asing. Menyaksikan ini, Shen Jun menghela nafas dalam hati. Wanita muda itu masih sangat belum berpengalaman. Bab 38, menunggu mereka datang dan menimbulkan masalah bagiku. Shen Jun melirik sekilas ke arah murid dari Tanah Suci Salju, senyuman halus terlihat di matanya. Sudah cukup lama sejak dia menghadapi taktik inferior seperti itu. Memikirkan seseorang akan mencoba permainan kekanak-kanakan seperti itu di depan seorang veteran berpengalaman seperti dia adalah suatu kebodohan belaka. Yang lainnya sepertinya sedang melakukan percakapan santai, tapi sepertinya dia bertindak atas perintah orang lain dari kelompoknya, menyelidiki Shen Jun. Tujuan mereka adalah demi kecantikan Li Ningan atau, lebih mungkin mengingat situasinya, demi kekayaan mereka. Mengingat situasi saat ini, kemungkinan yang terakhir tampaknya lebih mungkin terjadi. Tanah Suci Salju, aku bahkan belum mencarimu, dan inilah kamu, menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku. Betapa Anda sangat membutuhkan pelajaran. Batin Shen Jun. Tidak menyadari ekspresi bingung Shen Jun, murid itu tetap tersenyum. "Alam rahasia Luo Guang akan segera dibuka, dan setidaknya dibutuhkan setengah hari perjalanan dari sini," katanya. "Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi di sepanjang perjalanan. Nona, terimalah token giok ini. Jika timbul masalah, sampaikan, dan aku yakin mereka akan menghormati nama Tanah Suci Salju." Dengan itu, pemuda itu mengeluarkan token giok yang diukir dengan indah dan menawarkannya. Alis Li Ningan berkerut karena curiga. Bantuan yang tidak diminta sering kali datang dengan niat tersembunyi baik pengkhianatan atau pencurian. Mengapa orang asing ini begitu murah hati? Saat Li Ningan hendak menolak, Shen Jun mengulurkan tangan dan menerima tanda itu, senyumnya tetap ramah seperti biasanya. "Terima kasih banyak, rekan Dawis. Kami tidak akan melupakan kebaikan dari Tanah Suci Salju ini." Wajah murid itu berseri-seri ketika dia melihat tokennya diterima. Dia membungkuk sedikit dan menjawab, "Kamu terlalu baik, rekan Dawis. Saat bepergian, keharmonisan memang tak ternilai harganya." Setelah percakapan singkat, murid tersebut bergabung kembali dengan timnya. Li Ningan, meski masih bingung,
merasakan kehangatan di hatinya. Mungkin dunia tidak sesuram yang digambarkan ayahnya. Saat Shen Jun menyaksikan pemuda itu pergi, dia menoleh ke arah Li Ningan, langsung memahami pikirannya. Li Laosi, kamu melakukannya dengan baik. 800 tahun dan kamu masih berhasil mengecoh gurumu. Aku tak tega menghancurkan ilusi gadis naif ini tentang dunia, jadi kurasa aku harus berperan sebagai pelatih kehidupannya. Batin Shen Jun. Tetap saja, dia adalah putri dari murid laki-laki keempatku dan cucu perempuanku sendiri, jadi aku harus mengajarinya apa yang diperlukan. Nak, apakah kamu benar-benar percaya bahwa murid dari Tanah Suci Salju tadi datang hanya untuk menawarkan bantuan? Shen Jun bertanya. Ah! Li Ningan berkedip dan bertanya dengan takut-takut. Saya pikir dia tampak tidak berbahaya. Jadi, menurutmu mengapa dia mendekatimu untuk mengobrol dan bahkan memberimu token giok secara tiba-tiba? Shen Jun bertanya dengan gravitasi. Mungkin karena aku cantik? Shen Jun. Leluhur bela diri, tapi kami tidak memamerkan kekayaan apapun. Kata Li Ningan dengan ekspresi tidak tahu apa-apa. Dan dengan tingkat kultivasi kita dapat menandingi banyak dari mereka, kan? Shen Jun kehilangan kata-kata. Gadis ini mungkin sudah bertahun-tahun tidak memberanikan diri untuk mengikuti pelatihan. Dia adalah tipe orang yang menghitung uang seseorang setelah dijual. Dengarkan baik-baik, nak. Kata Shen Jun tegas. Alam rahasia Luo Guang adalah segunung harta karun. Setiap orang tambahan yang masuk berarti satu orang lagi untuk berbagi kekayaan dan satu pesaing lagi. Ketika mereka bertanya apakah Anda sendirian, mereka menyelidiki identitas dan latar belakang Anda. Menjadi lebih misterius sekarang akan membuat mereka lebih waspada. Tetapi Anda memberitahu mereka segalanya, seolah-olah Anda takut mereka tidak menyadari bahwa kita adalah kultivator mandiri. Mengenai soal tidak mengungkapkan kekayaan, memang kita belum menunjukkan harta yang tak ternilai harganya. Tapi apakah kamu sudah lupa? Karena kita berada di dunia rahasia untuk berlatih, kita pasti punya satu hal. Mata Li Ningan berputar, lalu dia melebarkannya karena tiba-tiba memahami. Itu, token dunia rahasia. Tepat! Shen Jun mengangguk, senang dengan kesadarannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di dunia rahasia, setiap tambahan orang luar berarti lebih banyak persaingan, lebih banyak pembagian kekayaan, dan lebih banyak peluang untuk mendapatkan harta karun. Namun, bagaimana jika ada orang tambahan di pihak kita? Apakah menurut Anda mereka datang dalam jumlah besar hanya untuk memastikan keselamatan dalam perjalanan? Shen Jun dengan sabar menjelaskan situasinya kepada Li Ningan, yang mendengarkan dengan ekspresi terkejut. Leluhur bela diri, tapi meski begitu, mereka belum menyentuh kita, kan? Li Ningan mencoba satu tindakan pembangkangan terakhir. Mungkin kita hanya terlalu memikirkan sesuatu? Mungkin mereka memang datang dengan niat baik untuk membantu? Shen Jun menghela nafas. Dia mengerti bahwa untuk seorang gadis naif yang baru mengenal dunia, ilusinya perlu dihancurkan sebelum dia bisa menjadi bijak dalam cara-caranya. Jadi, tanpa penjelasan lebih lanjut, Shen Jun mengeluarkan tanda yang diberikan pemuda itu kepadanya sebelumnya. Terukir di atasnya adalah kata-kata Tanah Suci Salju dengan goresan perak yang elegan. Leluhur, apakah ada yang salah dengan token ini? Li Ningan bertanya dengan bingung. Perhatikan baik-baik. Perintah Shen Jun dengan tenang. Sambil memegang token di tangan kirinya, Shen Jun membentuk segel tangan dengan tangan kanannya dan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam token tersebut. Berdengung. Sisi belakang token tiba-tiba menyala, memperlihatkan peta dengan titik hijau yang bergerak perlahan dan titik merah yang terus berkedip. Shen Jun terkekeh dingin dan bertanya. Sekarang, apakah kamu melihat apa yang sedang dilakukan pemuda itu? Li Ningan tercengang. Bahkan dia tidak bisa mengabaikan hal yang sudah jelas sekarang. Token itu berisi alat pelacak tersembunyi.
Yang harus dilakukan pihak lain hanyalah mengikuti token untuk menentukan lokasi tepatnya. Mereka bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Saat memasuki alam rahasia Luo Guang, mereka dapat dengan mudah menemukannya dan, dengan keunggulan jumlah mereka, membunuh dan menjarah sesuka hati, bisa mereka lakukan. Skema yang sangat licik. Wajah Liningan pucat pasi karena ketakutan. Jika bukan karena kehadiran leluhur bela diri, dia mungkin memang tertipu muslihat mereka. Leluhur bela diri, aku menyadari kesalahanku. Mulai sekarang, aku akan mengindahkan nasihatmu dalam segala hal. Kata Liningan, kepalanya menunduk, berharap dia bisa menghilang ke dalam tanah. Melihat keadaan putri muridnya yang penuh penyesalan, Shen Jun tidak sanggup memarahinya lebih jauh. Tidak apa-apa, tidak ada seorang pun yang terlahir dengan pengetahuan ini. Shen Jun meyakinkannya, dengan lembut mengacak-acak rambut Liningan sambil tersenyum. Saat aku seusiamu, keadaanku sendiri tidak jauh lebih baik. Itu semua adalah pengalaman yang diperoleh melalui penipuan. Ingat saja, dalam dunia kultivasi, yang paling kuat adalah yang bertahan hidup. Sepanjang sejarah, hal yang paling berbahaya adalah hati manusia. Liningan mengangguk dengan tegas, menegaskan dengan sangat serius. Ya, saya pasti akan mengingatnya. Shen Jun kemudian membiarkan dirinya tersenyum puas. Namun, leluhur bela diri, ada sesuatu yang masih belum kupahami. Liningan melanjutkan, wajahnya dipenuhi kebingungan. Jika mereka sudah memutuskan untuk mengambil tindakan melawan kita, kenapa mereka tidak langsung menyergap kita saja? Kenapa harus berdalih? Shen Jun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa alasan lain yang mungkin ada? Ini semua tentang apa yang disebut wajah tanah suci salju. Mereka tidak ingin membuat keributan di depan penonton. Orang-orang dari tanah suci ini, mereka semua sama saja. Mereka sekarat karena keserakahan di dalam hati mereka, namun mereka tetap bersikeras mempertahankan penampilan mereka yang suci. Mereka tidak menyadari bahwa seluruh dunia melihat langsung ke dalam diri mereka. Hanya mereka yang menikmati keagungan mereka yang menipu diri sendiri. Dalam kata-kata Shen Jun, cibiran itu terlihat jelas. Dia sudah terlalu banyak melihat keburukan dan kemunafikan tanah suci salju. Tetapi, jika kamu sudah merasakan niat buruk mereka sejak awal, leluhur bela diri, mengapa menerima token itu? Bukankah lebih mudah jika menolaknya? Lanjut gadis itu. Lebih mudah? Shen Jun tersenyum masam. Aku sebenarnya menantikan orang-orang bodoh ini datang untuk menimbulkan masalah bagiku. Bab 39. Wajah bau. Saat berbicara dengan murid-murid dari tanah suci salju, Shen Jun diam-diam mengerahkan rasa ilahi untuk memeriksa seluruh kelompok mereka dengan cermat. Pertemuan yang dia dapat sungguh mengesankan. Lebih dari 20 orang di tahap mendalam surgawi, selusin orang suci agung, dan 4 di tahap dewa. Shen Jun bahkan mendeteksi keberadaan setengah kaisar. Bersama dengan para murid, pelayan, dan pengikut, kelompok tersebut berjumlah lebih dari 100 orang. Semua ini untuk dunia rahasia tingkat surga? Mereka pasti bercanda. Li Qinglian telah menyebutkan bahwa alam rahasia Luo Guang memberlakukan pembatasan yang sangat ketat pada tingkat kultivator yang diizinkan masuk. Tidak mungkin bagi siapapun yang berada di atas tahap meditasi untuk melewati ambang itu. Sebagai tanah suci, mereka pasti tidak bisa mengabaikan informasi penting tersebut. Jadi mengapa Snow Holy Land mendatangkan kontingen yang begitu tangguh? Apakah itu benar-benar hanya untuk perlindungan, atau untuk menyergap para penggarap yang muncul dari dunia rahasia? Untuk memobilisasi pakar setengah kaisar untuk dunia rahasia menunjukkan betapa besarnya nilai yang diberikan ketiga tanah suci ini pada alam rahasia Luo Guang. Ya, aku cukup penasaran untuk melihat harta tak ternilai apa yang ada di dunia rahasia ini. Bahkan jika mereka tidak berguna bagiku, memikirkan menjengkelkan orang-orang ini saja sudah menyenangkan. Pasangan itu terus maju menuju dunia rahasia. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak kelompok dengan rencana jahat.
Namun, ketika Shenjun memberikan tanda tanah suci salju, orang-orang yang menyimpan niat buruk segera bubar. Bahkan penjahat yang paling putus asa pun ragu-ragu untuk memprovokasi tanah suci. Seiring berjalannya waktu, Liningan semakin kagum pada leluhur bela diri mudanya. Dia melewati situasi yang menantang dengan mudah dan tanpa kekerasan. Setelah itu, dia akan menjelaskan secara menyeluruh tindakannya dan tujuan mendasarnya kepadanya, memaparkan alasannya dengan jelas dan logis. Keahliannya yang berpengalaman memungkinkan dia membedah niat paling halus dan kekotoran dalam hati orang-orang dengan tepat. Benar-benar layak menjadi leluhur bela diri ayahku. Tidak diragukan lagi, dia adalah sosok yang luar biasa. Liningan menyadari bahwa leluhur bela diri mudanya ternyata sangat mudah bergaul. Dia tidak berlagak seperti yang dilakukan beberapa orang tua. Dia juga tidak meremehkannya karena dia seorang wanita. Pola pikir leluhur bela diri muda yang unik, berpikiran maju, dan menawan, seolah-olah dia berasal dari dunia lain. Setelah berjalan melewati hutan hampir sepanjang hari, mereka akhirnya tiba di pintu masuk alam rahasia Luo Guang. Mereka termasuk orang terakhir yang tiba. Dari sudut pandang mereka di atas bukit kecil, mereka dapat melihat kerumunan orang di bawah. Banyaknya bendera dan lambang dari berbagai faksi menjadi pemandangan yang patut disaksikan. Shenjun melakukan penghitungan cepat dan memperkirakan ada ribuan orang berkumpul di lokasi tersebut. Alam rahasia Luo Guang jelas merupakan komoditas panas. Di tengah lapangan terbuka, bola cahaya biru mengembang perlahan. Kekuatan luar angkasa yang kuat terpancar darinya. Jelas sekali bahwa bola ini adalah pintu gerbang menuju alam rahasia Luo Guang. Waktu untuk masuk belum tiba, dan kekuatan ruang di pintu masuk sangat tidak stabil. Bahkan dengan kehadiran setengah kaisar, kerumunan tetap menjaga jarak, menonton dengan waspada. Terjebak dalam arus spasial yang tidak dapat diprediksi dapat berarti kematian, bahkan bagi mereka yang berada di titik puncak kedaulatan. Aku pernah mendengar bahwa ketiga tanah suci telah mengumpulkan lebih dari 70 token masuk kali ini. Dengan kompetisi semacam itu, kita mungkin hanya memiliki sisa-sisa yang tidak mereka inginkan. Komentar seseorang. Hei, mengapa memberi mereka begitu banyak pujian? Alam rahasia Luo Guang tidak terbatas pada satu harta karun saja. Kita hanya harus mengandalkan keterampilan kita sendiri. Balas yang lain. Keterampilan? Hah! Tunggu sampai kamu dikelilingi oleh ratusan dari mereka, maka kamu akan melihat apa arti keterampilan sebenarnya. Aduh, kita harus melangkah dengan hati-hati. Mereka yang berasal dari tanah suci mempunyai banyak uang dan pengaruh. Kita tidak mampu melewatinya. Saya tidak peduli apakah mereka berasal dari tanah suci atau tidak. Jika ada yang berani bersaing dengan saya untuk mendapatkan kesempatan, saya bersedia mengambil risiko semuanya. Yang lain hanya tertawa mendengar kata-kata berani itu. Ambil risiko semuanya? Jika mempertaruhkan semuanya sudah cukup, mereka tidak akan berada di sini meratapi nasib mereka. Shenjun menemukan tempat untuk dirinya dan Liningan yang anginnya mendukung dan duduk. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menghalangi 4 inderanya, mempertajam pendengarannya hingga tingkat yang luar biasa. Dia dapat mendengar percakapan kebanyakan orang di sekitarnya dengan sangat jelas, yang memberinya banyak informasi. Misalnya, lencana dunia rahasia yang diberikan kepada mereka oleh Li Qinglian berjumlah tepat 100 token. Setiap token mengizinkan 3 orang masuk. Alam rahasia Luo Guang hanya akan dibuka selama 10 hari. Setelah itu, akan ditutup, dan semua yang selamat akan otomatis dipindahkan. Ada juga informasi menarik lainnya. Token ini lebih dari sekadar izin masuk. Dalam pandangan Shenjun, sebuah token mirip dengan tiket penukaran hadiah di arcade. Ketika dunia rahasia ditutup, Whole Force di dalamnya akan memberikan hadiah berdasarkan jumlah token yang dimilikinya. Semakin banyak jumlah tokennya, semakin besar pula nilai imbalan yang dapat diharapkan. Peraturan ini tampaknya menjadi dorongan terang-terangan bagi para praktisi untuk melakukan penjarahan. Ini memang cukup menarik. Selain itu, ada bisikan bahwa 3 tempat suci tanpa lelah telah mengumpulkan token Luo Guang yang tersebar,
meskipun tidak memerlukan begitu banyak selat masuk. Beberapa berspekulasi bahwa tanah suci bertujuan untuk memonopoli alam rahasia Luo Guang, yang hanya dibuka setiap 50 tahun sekali, dengan menimbun token dan mencegah penggarap lain masuk dan memanfaatkan peluang. Setelah mendengar ini, Shen Jun mendapat pencerahan. Dia bingung mengapa para kultivator nakal sekali mereka menarik perhatian orang-orang dari tanah suci salju, yang bahkan berpura-pura berteman untuk memasang jebakan. Ternyata mereka berniat mengumpulkan semua token untuk mendominasi dunia rahasia ini sepenuhnya. Tanah suci salju sedang memainkan permainan yang panjang, menyebarkan jaring yang luas dengan rencana mereka yang telah diperhitungkan, yang memang memberikan dampak yang cukup besar. Namun mengingat besarnya rencana mereka, sepertinya dia dan Liningan bukanlah satu-satunya kurban. Setelah 800 tahun, mereka masih menggunakan taktik licik seperti itu. Tampilan tanah suci yang sok suci dan menjijikan tidak berubah sedikit pun. Totalnya ada 70 token. Orang hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang telah dieksploitasi untuk mengumpulkan koleksi seperti itu. Shen Jun mencibir pada dirinya sendiri. Kalian banyak yang kurang beruntung telah bertemu dengan saya. Tunggu sampai kita berada di dunia rahasia. Aku akan meminta kalian semua memohon belas kasihan. Dengus Shen Jun. Liningan melihat ekspresi yang tidak biasa di wajah Shen Jun dan, setelah ragu-ragu sejenak, memberanikan diri untuk bertanya. Leluhur belah diri, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Tidak. Jawab Shen Jun sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya memikirkan bagaimana mempermainkan orang-orang yang berpura-pura di dunia rahasia ini sepuasnya. Hah? Kebingungan menyebar di wajah Liningan. Dia hendak bertanya lebih jauh ketika tanah tiba-tiba bergetar hebat. Memalingkan pandangannya kembali ke tengah area, dia menyadari bola cahaya biru itu telah tumbuh hingga seukuran seseorang. Mungkinkah ini pertanda bahwa dunia rahasia akan segera terbuka?